أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin summa amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatul Islamil khalidah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat Yaqisma dimanapun berada, alhamdulillah kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini menjelang maghrib, Allah memberikan kesempatan kepada kita sejenak melalui media sosial. Kita mudzakarah, saling mengingatkan, saling mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dari ilmu yang dengannya akan memperbaiki kehidupan kita. Sebab bagi seorang muslim, sebagaimana yang telah digariskan dalam Al-Quran, kehidupan kita pada dasarnya didasari oleh ilmu, oleh ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, yaitu surah Al-Alaq. Para pemirsa sahabat Yaqisma dimanapun berada, terakhir ketika pertemuan kita dengan kitab Rudda Ilayya Ruhi, kitab yang masih menjelaskan tentang bagaimana kita mengembalikan lagi kekuatan ruh kita yang dengannya kita akan merasakan lezat pada setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan, baik ibadah yang mahdhah yang telah digariskan ketentuannya atau ibadah yang ghairu mahdhah yang tidak ditentukan secara detail. Jadi semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan ruh kita, ruh di hati kita, ruhiyah kita, maka kelezatan yang Allah titipkan pada seluruh ibadah itu pasti akan kita dapatkan. Dan sebagaimana kita saling memahami juga bahwa kemaksiatan pun memiliki kelezatan, dan keduanya kita berusaha sedemikian untuk kelezatan ibadah yang memenangkan kelezatan maksiat, atau nasallallahu, kita juga bermohon justru Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari hal-hal yang diharamkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pekan kemarin kita sebutkan tentang beberapa pintu yang bisa dilalui oleh setan, yang sebelumnya diilustrasikan hati ini layaknya rumah dan dia memiliki beberapa pintu, dan pintu-pintu itu sangat memungkinkan seorang pencuri akan masuk melalui pintu itu, karena pada dasarnya pencuri tidak akan masuk lewat dinding, dia akan masuk pada pintu-pintu yang memungkinkan bisa dimasuki. Maka ilustrasi ini para ulama menggambarkan tentang hati kita. Hati kita ini adalah rumah, dia juga memiliki beberapa pintu, yang pintu ini pasti bisa dilalui oleh setan atau hal-hal yang lain, waswas yang lainnya, jika tidak diperhatikan dengan baik. Kita sudah menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama, pintu pertama adalah lisan. Pintu ini sangat mudah dimasuki oleh setan jika kita tidak menjaganya dengan baik. Sebab itulah kita mendapatkan beberapa orang-orang soleh terdahulu kita, atau hampir seluruhnya, mereka menyebutkan perkataan terkait dengan lisan ini, bahwa tidak ada hal yang butuh untuk dipenjarakan lebih lama dibandingkan lisan yang ada pada mulut kita ini. Atau lebih lagi, apa yang disyaratkan atau apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ketika seorang sahabat bertanya, ketika Rasulullah mengatakan bahwa ya, banyak manusia akan nanti ditarik ke dalam neraka ala manakhirihim, jadi akan ditarik
dari ubun-ubun mereka masuk ke dalam neraka. Salah satunya adalah min hasaid, hasil dari lisan yang mereka pakai. Dan juga pada kesempatan lain pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman seorang hamba itu tidak akan lurus sampai hatinya itu menjadi lurus. Wala yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak akan mungkin untuk lurus sampai lisannya itu menjadi lurus. Jadi akhir dari hadis ini memang lisan sangat menentukan bagaimana arah dari hati kita, yang juga akan menentukan bagaimana kualitas keimanan kita. Jadinya beliau sampai menyebutkan, beberapa ulama kita mereka menegaskan tentang orang-orang yang misalnya berkata dengan perkataan yang tidak baik, jorok. Kata mereka, ya hati layaknya adalah semacam wadah, ya dia wadah, lalu lisan itu adalah gayungnya. Jika seorang berbicara kepada kita dengan bahasa yang kotor, yang tidak baik, maka sebenarnya dia sedang menjelaskan kepada kita atau memperlihatkan kepada kita apa yang ada pada hatinya. Jadi lisan itu adalah gayung yang mengambil isi dari tekonya atau dari tempayannya untuk diperlihatkan kepada orang lain. Jadi ketika pintu pertama ini, lisan ini tidak kita jaga dengan baik, sangat memungkinkan setan datang lalu kemudian akan sampai menuju ke benteng kita, yaitu hati kita ini. Yang kedua adalah kaki. Yang kedua adalah pendengaran. Dan kelebihan dari pendengaran ini sungguh sangat luar biasa. Banyak ayat yang menjelaskan tentang panca indera yang paling banyak yang dia banyak berfungsi bagi seorang manusia adalah pendengarannya. Karenanya beberapa ayat menyebutkan tentang pendengaran duluan, kemudian penglihatan, ya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Jadi Allah yang menciptakan kita, lalu kemudian hal pertama yang aktif pada kita adalah untuk untuk menangkap ilmu, mendapatkan sumber keilmuan adalah pendengaran kita, lalu kemudian penglihatan, lalu kemudian seiring dengan itu kemudian akal, pikiran kita, hati, dan seterusnya. Nah, ini dan kelebihan yang lain juga oleh para ulama menyebutkan pendengaran ini punya kelebihan dari panca indera yang lain. Dia bisa menangkap bisa menangkap suara itu dari seluruh arah, ya. Dan dalam situasi gelap atau terang tetap dia bisa mendapatkannya, atau dari sebelah kanan, kiri, atas, bawah pun bisa mendapatkannya. Maka pendengaran mesti dijaga dengan baik. Ketika telinga kita tidak dijaga mendengar hal-hal yang baik, maka dia juga menjadi jalan atau pintu yang kemudian akan dimasuki oleh setan, dan tentunya akan sampai juga pada hati kita. Misalkan hati yang tidak terbiasa misalnya mendengar ayat-ayat Al-Quran atau mendengar kira-kira nasyid atau apa yang baik atau nasihat dan lain sebagainya, sudah barang tentu ketika ia misalnya tidak biasa mendengar itu, kalau dia mendengar akan merasa aneh, atau telinga yang terbiasa mendengar perkataan-perkataan yang buruk, ghibah, hasad dan lain sebagainya, cerita-cerita hasud dan lain sebagainya, itu juga akan bisa berpengaruh untuk merusak hati yang tadi sebagaimana kita sebutkan menjadi pintu untuk dimasuki oleh setan. Demikian dirahmati Allah, sahabat Ikispa yang Allah cintai. Pada kesempatan ini kita lanjutkan. Jadi sebelumnya adalah lisan, kemudian pendengaran, yang ketiga ini adalah kaki. Jadi kaki kita juga termasuk bagian dari pintu yang akan dimasuki oleh setan, yang akan merusak hati kita juga. Karenanya beliau memasukkan di sini, ini pintu ini juga mesti kuat, mesti dijaga dengan baik. Beliau mengatakan supaya membuat kaki kita ini dia tidak menjadi pintu untuk dimasuki oleh setan, maka sibuklah kaki kita ini dengan hal-hal kebaikan.
Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW secara detail menyebutkan tentang kaki ini. Ya, menyebutkan secara detail tentang kaki. Misalnya hadis pertama yang menegaskan tentang kaki yang dipakai untuk membantu saudara. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Wa man masya ma akhihil muslim fi hajatihi hatta yusbitaha lah, asbatallahu ta'ala qadamahu yawma tazillul aqdam." Kata Rasulullah, siapa yang berjalan, berarti kaki kita, berjalan bersama saudaranya menyelesaikan hajatnya sampai selesai, maka Allah akan kuatkan, kokohkan kakinya hari di mana akan banyak kaki-kaki yang tergelincir. Jadi ya, supaya kaki kita tidak disebutkan pada hal-hal atau berjalan ke tempat-tempat yang tidak baik atau tidak berguna, maka salah satu solusi yang Rasulullah SAW katakan kepada kita, anjurkan kepada kita adalah pakai kaki kita membantu saudara kita untuk menyelesaikan hajatnya. Dan demikian ganjarannya Allah juga akan mengokohkan kaki kita di hari kiamat, yang hari itu nanti akan banyak kita lihat orang-orang tergelincir di hari kiamat tersebut. Itu salah satunya. Atau sampai kata beliau, boleh juga kaki kita ini kita gunakan hal yang lain, sehingga dia tidak punya ada satu fatrah atau satu waktu kosong yang dengannya akan dipakai untuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Kata beliau, misalnya kita gunakan kaki kita itu untuk menjenguk saudara kita yang muslim. Kata Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslim masya fi kharafatil jannati hatta yajlis fa idza jalasa ghamarathu ar-rahmah." Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, jadi kalau seorang lelaki, seorang saudara yang berjalan menjenguk saudaranya yang muslim, jadi perjalanan dia sampai ke saudaranya itu ya layaknya dia berjalan dalam di perjalanan surga. Fa idza jalasa ghamaratul ar-rahmah, kalau dia duduk maka Allah Subhanahu wa taala akan ghamarathu, akan mengucuri memberikan banyak rahmat buat dia. Jadi demikianlah hadis ini menjelaskan bahwa kaki kita juga kita gunakan dengan kebaikan ini hingga dia tidak punya kesempatan lain untuk melakukan kemaksiatan. Juga pada beberapa hadis yang lain juga, misalnya hadis tentang hari Jumat yang nanti besok kita akan pergi sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala yaumul jumu'ah wa ightasal summa bakkara wa ibtakar wa masya wa lam yarkab." Jadi siapa yang di hari Jumat mandi, ya dia wudu, dia bersih-bersih, mandi, wudu, lalu bergegas pergi ke masjid, lalu kemudian berjalan dan dia tidak naik kendaraan. Ya, hadis ini mesti kita pahami juga. Ya, kalau masjidnya di sekitar kita, ya kalau masjidnya terlalu jauh misalkan, ya mesti pakai kendaraan. Tapi kalau yang masjid di dekat, ya kita jalanlah sebisa mungkin, tidak usah pakai kendaraan, kita jalan kaki. Karena yang diinginkan adalah setelah sholat itu kemudian terlihat kaum muslimin, mereka berjalan hingga bertemu antara satu dengan lain, saling bersalaman, hingga syiar Islam itu terlihat di momen itu. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah, kaki kita jika kita tidak pakai, jika kita tidak menggunakannya, tidak memakainya untuk kebaikan, maka kita akan disibukkan pada hal-hal yang tidak baik. Entah itu pergi melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau hal-hal yang kemudian akan mendatangkan banyak kemaksiatan dan justru akan memberatkan kita di yaumul kiamah nanti. Itu kaki. Yang berikutnya adalah, jadi pintu yang ketiga, mesti kita fahami dengan baik hal-hal ini. Ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang pengarang sempat di akhir dari penjelasan ini, penjelasan tentang kaki ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Jadi doa ini minta bercerita tentang orang-orang mukmin
yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, dan hal-hal yang berlebihan yang melampaui batas dari apa-apa yang kami lakukan, perkara urusan kami, wa tsabbit aqdamana, dan kokohkan kaki kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas orang-orang kafir. Jadi ada penyebutan di situ wa tsabbit aqdamana. Jadi dikokohkan kaki untuk jalan di atas jalan kebaikan, itu penting sekali. Karena ini juga pintu ini mesti kita perhatikan dengan baik. Jika kita tidak melangkah ke hal-hal yang baik, ke masjid, ke tempat majelis dan lain sebagainya, kaki kita kemungkinan akan disibukkan untuk berjalan ke tempat-tempat yang waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita seluruhnya. Baik, yang terakhir sahabat Ikisma yang dirahmati Allah adalah kaki. Yang berikutnya ini adalah tangan. Jadi tangan juga adalah pintu yang juga akan bisa dimasuki oleh setan yang akan merusak hati kita. Ya, berarti sudah ada 4 pintu nih. Ya, sudah ada 4 pintu. Kaki, kemudian tangan. Dan beberapa hadis pun Rasulullah SAW menyebutkan tentang tangan ini. Dan si pengarang buku mengatakan, Dr. Khalid Abu Syadi, kata beliau, akhi, wahai saudaraku, tastati'u an tasna'a biyadika miftah al-jannah awil qafal al-mawdu' ala abwabiha liyahulu bainaka wa baina dukhuliha. Jadi kita ini di dunia dengan tangan kita bisa membuat kunci yang dengannya, kunci itu kita akan buka pintu surga kita, istana surga kita di akhirat. Atau waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak, kita menggunakan tangan kita menghancurkan kunci untuk masuk ke surga, dan sebaliknya dengan tangan kita buat kunci kita untuk membuka pintu neraka kita, waliyadzubillah. Jadi bisa tangan ini bisa juga digunakan pada hal-hal yang dia menjadi pintu yang bisa kemudian akan merusak hati kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadisnya, beberapa hadis menyebutkan secara jelas tentang persoalan tangan ini. Jadi Rasulullah menganjurkan agar tangan ini supaya dia terjaga, maka sibukkan dengan kebaikan. Misalkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yagrisu gharsan illa ma akala minhu lahu sadaqah." Rasulullah menyebutkan tidak ada seorang muslim yagrisu yang menanam satu tanaman kecuali yang dimakan darinya akan menjadi sedekah. Ya. Wa ma surika minhu, dan tidak ada yang dicuri dari hasil tanaman dia tadi itu kecuali akan menjadi sedekah. Wa ma akala sab'u fa huwa lahu sadaqah. Kalau ada binatang buas yang datang makan, jadi sedekah buat dia. Wa ma akala tuyuru, apa yang dimakan oleh burung dari hasil tanaman dia akan menjadi sedekah. Seterusnya. Jadi katakanlah misalnya kalau dia bukan buah-buahan misalnya, atau pohon yang kita tanam dengan tangan kita, nanti ketika dia besar begitu dia bisa memberikan tempat berlindung buat orang-orang yang kepanasan, ya, hingga mereka duduk di bawah pohon. Selama mereka ada di situ, ya, kita turut memberikan, kita mendapatkan banyak pahala dengan tangan kita, ya. Sebelum ada program-program untuk menanam pohon dan lain sebagainya, ya Rasulullah SAW sudah misalnya dalam hadis ini mengisyaratkan tentang, ya, supaya tangan kita ini mendapatkan pahala tanpa batas, tanamlah pohon yang kemudian bisa akan menjadi manfaat buat orang lain. Atau misalnya kalau tadi itu adalah pohon, misalkan kita juga bisa merubah, misalnya membuat tempat berteduh buat orang. Kalau hujan misalnya di rumah atau tempat kosong kita yang misalnya dibuat, kalau orang kehujanan mereka bisa berteduh, ya kita bisa mendapatkan pahala dari hasil tangan kita itu. Dan sekian dirahmati Allah. Begitu juga ada hadis yang beliau sebutkan di sini, tangan yang digunakan, yang disebutkan untuk kebaikan, misalnya beliau sebutkan tentang istri, ya, istri daripada tangannya suka nyubit-nyubit suami. Ini Rasulullah SAW jelaskan tentang hadis yang bagus ini. Kata Rasulullah, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Rasulullah tanyakan kepada para sahabat, mau tidak saya
tunjukkan kepada kalian wanita-wanita syurga yang ada di muka bumi ini. Kata Rasulullah, yaitu al-wadud al-walud, ya. Mereka yang memberikan anak, lalu kemudian mereka orang-orang yang istri-istri yang pencinta. Allati idza zulimat, kalau dia dizalimi, ya, kalau ceritanya dizalimi, kalau dia dizalimi sama suaminya, qalat, dia akan mengatakan, hadhihi yadai fi yadik la adzuku ghamdan hatta tarda. Jadi padahal dia dizalimi loh. Ya, kalau dia dizalimi sama suaminya, cepat-cepat datang ke suaminya, pegang tangan suaminya. Kata dia, Rasulullah menyebutkan di sini, jadi tanganku ini akan selalu ada di tanganmu, saya tidak akan memejam mataku sampai engkau ridha kepadaku. Ini padahal suami yang dia dizalimi. Rasulullah menyebutkan kalau ada istri kayak begitu, berarti itu istri surga yang ada di dunia ini. Ya, buat ibu-ibu ini, masya Allah, ini sulit sekali. Dizolimi, ya. Menzolimi aja mesti minta maaf. Apalagi mesti kalau dia dizolimi sama suaminya. Atau hadis yang lain juga berkaitan dengan tangan ini, Rasulullah SAW menyebutkan buat seorang suami, ya, ini penting bagi kita untuk misalnya hadis ini juga sebenarnya saya melihat dia bagian dari cara untuk membangun hubungan keterikatan antara seorang suami dan istri. Kata Rasulullah, fa innaka la tunfiq nafqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fayyi imra'atik. Ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan satu nafkah yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau akan diberikan pahala sampai pada suapan yang engkau berikan di mulut istrimu. Ya. Kalau disibukkan tentunya pakai tangan. Ya. Nah, tangan seorang suami kalau disibukkan dengan itu, ya, jadi pahala. Jadi bayangkan pada hal-hal yang kecil gini, Rasulullah SAW menginginkan kepada kita hal-hal yang bisa dianggap oleh orang lain remeh-temeh, tapi Rasulullah menginginkan tangan ini mesti dibuat pada hal-hal yang gini untuk mendapatkan pahala, mendapatkan keridhaan Allah. Karena jika tidak disebutkan pada hal yang baik, maka nanti tangan kita akan disebutkan pada hal-hal yang tidak baik. Ya, komentar di medsos yang ya tidak ada manfaat, ya, dan seterusnya. Sangat mungkin apalagi dengan situasi kita sekarang. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, Rasulullah SAW menghendaki agar pintu ini juga dijaga dengan baik, tangan kita ini. Nanti ada banyak sekali hadis yang berkaitan dengan tangan ini. Tapi misalnya Rasulullah juga minta agar tangan kita untuk disebut kebaikan. Kalau dapat anak yatim, sering-seringlah untuk mengelus, ya, dielus kepala dia, karena efek dari mengelus kepala dia itu sangat luar biasa. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, in aradta an yalina qalbak fat'imil miskin wamsa ra'sal yatim. Kalau mau supaya Allah ini menghaluskan hati kita, maka berikan makan buat orang-orang fakir miskin dan usaplah kepala anak-anak yatim. Ya, saya kira ibu-ibu, bapak-bapak bisa mendapatkannya gampang. Ada ya kesma, jadi bisa jadi wadah lah untuk mendapatkan pahala ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang pada kesempatan kali ini saya jelaskan tentang dua pintu ini. Jangan dianggap remeh, karena Rasulullah SAW juga dalam beberapa hadis ini, dan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, itu sangat menjelaskan betapa tangan kalau tidak dijaga dengan baik, dia akan menjadi musibah buat kita, yang dengannya setan menggunakan tangan kita hingga kemudian akan merusak hati kita. Saya kira ini insyaallah nanti kita akan lanjutkan kajian kita pada pekan-pekan berikutnya dengan dua pintu sisa dari yang hari ini kita dapatkan. Nasallallahu al-afiyah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin.
Summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.